Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan orientasi ASN P3K oleh saya sendiri, Rahman Mindio, merupakan guru yang ada di SMA Negeri 1 Tibau. Adapun latar belakang yang menjadi dasar penyelenggaraan orientasi ini adalah bertujuan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika, serta pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan budaya organisasi pemerintah. Nah, tujuan daripada kami mengikuti orientasi ini adalah diharapkan kami mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang kedua adalah peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan orientasi ini dilaksanakan dimulai pada tanggal 30 September yakni hari Senin dan berakhir pada 4 Oktober yakni pada hari Jumat, dan bertempat di OPD di SMA Negeri 1 Tibau. Kemudian yang berikut, pada orientasi ini kami juga dikenalkan nilai dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo, yakni terdiri dari visi pemerintah Provinsi Gorontalo, terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju dan sejahtera. Adapun visi ini ditopang oleh misi yang dirancang oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, tetapi dalam hal ini dari misi tersebut kami melihat ada program-program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang pertama, pendidikan gratis; yang kedua, kesehatan gratis; yang ketiga, infrastruktur lebih merata; 4, ekonomi kerakyatan; 5, pemerintah lebih melayani; 6, agama dan budaya lebih semarak; lingkungan lebih lestari; dan 8, pariwisata lebih mendunia. Nah, kalau kita lihat dari nilai dan etika untuk sekolah SMA Negeri 1 Tibau, kita mulai dari visi. Jadi visi SMA Negeri 1 Tibau itu terwujudnya ekosistem peserta didik yang santun, harmonis, hebat, beriman, ulet, mandiri, dan inovatif. Adapun visi ini merupakan cita-cita yang menjadi tujuan daripada SMA Negeri 1 Tibau. Diharapkan ke depan 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, visi ini bisa terwujud. Adapun misinya, yang pertama adalah mengembangkan manajemen sekolah sebagai organisasi pembelajaran melalui kolaborasi warga sekolah dengan stakeholder. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran inovatif yang melibatkan suatu kesatuan antara teknologi dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan model layanan bimbingan dan konseling yang humanis, mengakomodasi multi perbedaan peserta didik. Keempat, mengembangkan peserta didik sesuai bakat dan minat kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir adalah mengembangkan pendidikan karakter dengan model terintegrasi yang mencerminkan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, adapun yang menjadi rencana tindak lanjut saya sebagai ASN di SMA Negeri 1 Tibau, yang pertama, kita harus mengidentifikasi isu yang sedang terjadi di lingkungan atau di SMA Negeri 1 Tibau. Jadi rencana tindak lanjut ini dilaksanakan di tempat saya di SMA Negeri 1 Tibau dengan terlebih dahulu saya melakukan atau mengidentifikasi isu yang sedang hangat dibicarakan atau yang sering dihadapi oleh guru. Yang pertama adalah kurangnya motivasi belajar peserta didik di kelas. Yang kedua, kurangnya tanggung jawab peserta didik dalam menyelesaikan tugas. Dan ketiga, rendahnya konsentrasi peserta didik saat pembelajaran. Tiga hal ini menjadi isu penting ya di lingkungan SMA Negeri 1 Tibau. Tetapi dari ketiga isu ini, maka yang
kami angkat adalah kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam kelas. Ini berdasarkan hasil raport pendidikan. Kemudian yang berikut hasil umpan balik yang kami lakukan pada rekan-rekan guru dan hasil refleksi ketika pelaksanaan supervisi mengajar di Universitas Negeri, supervisi mengajar di lingkungan kelas. Nah, dari isu tersebut kami memiliki gagasan kreatif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan isu yang telah diangkat tadi. Yang pertama, motivasi belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik atau dorongan dari dalam, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah keadaan yang dari luar individu siswa itu yang mendorong siswa tersebut untuk belajar, dorongan dari luar siswa tersebut untuk belajar. Nah, dengan melihat kedua motivasi ini, kami melihat dengan penggunaan media belajar augmented reality merupakan salah satu media belajar inovatif. Ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar ekstrinsik atau dorongan dari luar yang dapat mendorong peserta didik mau dan terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga isu yang tadi bisa terselesaikan dengan baik. Nah, adapun augmented reality ini adalah sebuah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi atau bahkan 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang kemudian memunculkan atau memproyeksikan secara real time atau menampilkan objek dalam bentuk nyata melalui handphone peserta didik. Nah, ini salah satu pengembangan media yang dihadirkan agar bisa meminimalisir atau bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, kegiatan-kegiatan penyebaran dari gagasan kreatif yang tadi itu bisa dilihat dalam tabel ini. Yang pertama, kegiatan yang kami lakukan adalah mengkonsultasikan atau berkoordinasi dengan kepala sekolah dalam hal ini atasan kami. Kemudian pada tahapan membuat konsep pertemuan dengan atasan terkait konsep yang buat. Kemudian outputnya atau hasil yang diharapkan itu tersusunnya konsep tersebut, yakni konsep model pembelajaran problem based learning. Nah, penerapan nilai-nilai berakhlak yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yaitu terciptanya komunikasi yang baik antara kami sebagai guru dan kepala sekolah. Yang kedua adalah harmonis, di mana kepala sekolah peduli terhadap perubahan yang dilakukan oleh guru atau kami. Jadwal pelaksanaan ini kami rencanakan ini bulan Oktober. Kemudian yang kedua adalah tindak lanjut atau mengimplementasikan pengembangan media tadi dengan model pembelajaran. Tahapannya adalah menyusun perangkat atau RPP, membuat jadwal pelaksanaan kegiatan, kemudian membuat jadwal pelaksanaan kegiatan dalam kelas. Nah, outputnya yakni tentu laporan hasil pembelajaran atau laporan hasil evaluasi dari penerapan model pembelajaran problem based learning ini. Nah, penerapan nilai-nilai berakhlak dari kegiatan ini adalah yang pertama kolaborasi, tentu ada kerjasama antara guru dengan peserta didik sehingga tercapainya model pembelajaran dengan menggunakan media berbasis AR. Jadwal pelaksanaan ini juga direncanakan pada bulan Oktober. Kemudian rencana kerja jangka menengah atau keberlanjutan daripada program ini untuk tahun kedua itu kami melakukan pengembangan diri, kemudian outputnya yaitu belajar melalui PMM dan mengikut kegiatan seminar. Penerapan atau nilai berakhlak berarti berkaitan dengan inovatif dan kompeten. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi adalah mengimplementasikan pemahaman dan pengetahuan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Tahun ketiga yakni melaksanakan pembelajaran inovatif juga. Tahun keempat melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengembangan perangkat pembelajaran berbasis IT. Nah, output untuk tahun ketiga ini adalah tentunya metode pembelajaran lebih inovatif dari yang kami laksanakan kemarin. Kemudian untuk tahun keempat yakni menghasilkan perangkat pembelajaran atau modul aja itu berbasis IT atau berbasis teknologi. Penerapan nilai berakhlak tentu inovatif, berorientasi pelayanan, kolaboratif dan inovatif. Kontribusi terhadap visi misi SMA Negeri 1 Tibau tentu menciptakan proses pembelajaran yang inovasi atau berdiferensiasi, kemudian menciptakan proses pembelajaran yang berdampak pada prestasi. Nah, demikian presentasi kami untuk laporan orientasi P3K hingga pada rencana tindak lanjut sebagai ASN di SMA Negeri 1 Tibau. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.